Akbar. Langsung tafsir kami kembali lagi terbagi menjadi 4. Yang kita ketahui tafsir terbagi menjadi 4. Ada tahlili, ada maudhu'i, ada ijmali, ada juga tafsir muqarran. Nah, yang kita akan bahas ini tentang tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Yang langsung saja yang kita mendapati tafsir maudhu'i ini berbeda, membahas tentang tafsir yang hanya membahas tematik secara tematik. Mungkin kita dapat tarik satu tema, kemudian kita membahas pada tentang tema tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tafsir tahlili kita sudah mengetahui juga dari juz 1 sampai juz 30. Nah, tafsir maudhu'i ini sangat mendukung untuk kita yang milenial ini untuk mudah mendapatkan apa yang kita cari. Mungkin kalau misalnya tafsir tahlili itu dia cari dari juz 1, kita cari dulu sampai juz 30. Susah mendapatkan tema spesifik. Kalau kita milenial yang ingin cepat gitu, dengan tafsir maudhu'i ini insya Allah sangat terbantu. Perbedaannya dengan tafsir tahlili, kalau yang paling gampang kita dapati tafsir tahlili ini terlalu banyak untuk dibaca apabila kita hanya ingin mencari satu permasalahan. Contohnya apabila kita ingin mencari bagaimana pandangan Al-Quran tentang sains, maka kalau kita cari di tafsir tahlili akan mendapatkan kesusahan. Karena sistemnya juga yang berurutan dari juz 1 sampai juz 30. Pada intinya tafsir maudhu'i ini sangat ada untuk menyempurnakan tafsir tahlili. Langsung saja pelopor dari tafsir maudhu'i pada masa-masa awal ini seperti yang kita ketahui ada tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, ada juga tafsir At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Tafsir At-Tibyan fi Aqsamil Quran punya Syekh Ibnul Qayyim. Kalau dari pelopor modern yang kita ketahui di Indonesia ini ada tafsir kalangan ulama Al-Azhar seperti Syekh Abdullah Diraz, ada Syekh Muhammad Shaltut. Nah, di Indonesia ini ada pelopornya Prof. Muhammad Quraisy Shihab mempopulerkan metode maudhu'i ini dengan karyanya membumikan Al-Quran, wawasan Al-Quran, dan sebagainya. Metode atau langkah-langkah langsung saja. Tetapi jika merujuk pada catatan lain, kelahiran tafsir tematik jauh lebih awal dari apa yang dicatat oleh Prof. Quraisy Shihab, baik tematik berdasar surah maupun berdasarkan subjek. Kaitannya dengan tafsir tematik berdasar surat Al-Quran, ada Zarkashi dengan karyanya Al-Burhan. Misalnya juga ada salah satu contoh yang paling awal yang menekankan pentingnya tafsir, yang menekankan bahasan surah demi surah. Sementara tafsir tematik berdasarkan subjek juga diantaranya adalah karya yang Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi tersebut, ulama besar dari mazhab Al-Hambali yang berjudul Al-Bayan fi Aqsamil Quran. Karena itu meskipun tidak berfenomena umum, tafsir tematik sudah diperkenalkan sejak sejarah awal tafsir. Selain itu, perumusan konsep ini mengalami perkembangan secara metodologis dan sistematis di era kontemporer. Jumlahnya pun semakin meningkat pada awal abad ke-20, baik dalam bentuk tafsir tematik berdasarkan surah Al-Quran maupun yang berfokus pada subjek atau topik tertentu. Tafsir tematik atau tafsir maudhu'i yang mengkaji Al-Quran berdasarkan tematik atau substansial pertama kali dikembangkan oleh para ulama di era modern. Juga namun jika menilik lebih jauh dalam sejarah, tafsir tematik sebenarnya sudah dikenal jauh lebih awal. Salah satu contoh itu tafsir Al-Zarkashi, Al-Burhan yang menekankan pentingnya pendekatan tafsir yang mengkaji Al-Quran per surah. Pendekatan serupa juga dapat ditemukan dalam karya-karya As-Suyuti seperti Al-Itqan yang mengupas berbagai aspek dalam tema dalam Al-Quran.
Ini menunjukkan bahwa meskipun istilah dan metodologi tafsir tematik baru dikembangkan secara sistematis di era modern, gagasan dasar mengenai tafsir berbasis tema sudah ada sejak berabad-abad sebelumnya. Contoh pada awal tahun 2000, Kementerian Agama itu menerbitkan 1 buku berjilid 23 jilid itu tentang segala permasalahan yang ada di bumi Indonesia. Kami mendengar juga seminar yang ada Syekh Ali Nurdin, Ustadz Ali Nurdin, beliau mengatakan eh, Kementerian Agama itu sangat contoh melihat dari Kemenpora. Kemenpora ini permasalahan-permasalahan yang ada di Kemenpora ini apakah bisa kita tarik di dalam eh, permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Maka diangkatlah tentang olahraga, olahraga ada di dalam Al-Quran itu seperti apa dan sekian-sekian. Itu salah satu yang pernah dikembangkan oleh Kementerian Agama pada awal tahun 2010 kalau tidak salah. Dan daripada sejarah, maka mungkin dilanjutkan Ustadz Jumadil atau Ibu Witriatul. Baik, saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk definisi tentang tafsir maudhu'i, ini akan saya tambahkan sedikit bahwa ada definisi yang cukup berbeda ya, yang antara yang dikemukakan oleh Manak Khalil Qoton, kemudian dengan pendapat-pendapat yang lain. Nah, menurut Manak Khalil Qoton itu, jadi yang dimaksud tafsir maudhu'i itu adalah tafsir yang menjelaskan tentang tema-tema tertentu, baik tema-temanya itu tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Quran ataupun teori-teori yang berhubungan dengan Al-Quran, gitu ya. Yang pertama, contoh seperti umpamanya kosam, gitu ya, teori tentang kosam. Kita mengumpulkan umpamanya ayat-ayat tentang kosam, gitu ya. Nah, di sini masuk dalam kategori tafsir tematik. Nah, itu. Atau definisi yang kedua, dia membahas tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, topik sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Contoh, umpamanya tentang konsep keadilan di dalam Al-Quran. Umpamanya, itu ya. Kemudian ayat-ayat tentang keadilan itu dikumpulkan dari berbagai macam surat, kemudian yufassiru ba'duhum ba'dha gitu ya. Nah, itu juga dimaksud masuk dalam kategori tafsir tematik. Tuh, ya secara singkat seperti itu nanti secara jelas bisa dibaca dalam makalah ya. Karena ini yang presentasi 3, nanti kita lebih jauh diskusi saja untuk mendalami tema ini. Kemudian, contoh-contohnya itu sudah ada ya yang membahas tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian yang membahas yang ada di luar Al-Qur'an juga ada di situ sudah dikemukakan. Kemudian metodologi tafsir tematik ini dimulai berkembang pada era abad ke-20 ya, yang berdasarkan buku yang ditulis oleh Quraisy Shihab, di situ dijelaskan bahwa berkembangnya itu kira-kira ya abad 20 ya. Jadi ini masuk dalam kategori tafsir ya di era modern gitu. Ketika tahlili kemudian dianggap kurang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat-umat manusia pada saat ini, maka hadirlah yang namanya tafsir maudhu'i ini sebagai salah satu metode tafsir yang lebih relevan ya untuk diterapkan saat ini, karena memang ini sangat
menjawab terhadap tantangan-tantangan atau problem-problem masyarakat di era modern ini. Langkah-langkahnya, ini ada beberapa langkah-langkah di dalam, sebenarnya kalau mau membaca yang sederhana, bukunya Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi ini cukup bisa menjadi referensi teman-teman ya. Ada lagi di sini bukunya Profesor Dr. Abdul Mustaqim. Ini juga di sini sedikit mengulas beliau tentang seperti apa sih yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i. Gitu. Bagaimana ketika ada mufasir yang membahas tentang ayat tertentu, surat tertentu, umpamanya surat Al-Fatihah. Kemudian dia jelaskan surat Al-Fatihah. Tetapi dia tidak memasuk ayat lain untuk menjelaskan surat Al-Fatihah itu, ayat lain tidak didatangkan untuk menjelaskan surat Al-Fatihah, maka menurut di sini ya dia tidak masuk dalam kategori tafsir maudhu'i gitu. Yang namanya tafsir maudhu'i itu harus ada tema yang disajikan itu harus dikomparasikan dengan ayat-ayat lain sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif begitu. Kalau hanya surat Al-Fatihah kemudian dijelaskan tidak ada komparasi dengan ayat lain, maka itu namanya tahlili, begitu, bukan tematik lagi. Nah, gitu ya. Jadi cirinya begitu. Jadi dia juga dijelaskan oleh ayat lain. Ada ayat lain yang berhubungan dengan itu yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada di dalam surat tersebut. Gitu. Boleh. Tafsir maudhu'i tidak hanya terbatas pada tema hudan saja, umpamanya puasa saja, sholat saja, tidak. Gitu. Membahas tentang surat tertentu yang ada di dalam Al-Quran itu juga masuk dalam kategori itu, dengan catatan dia juga dijelaskan ya menggunakan penjelasan-penjelasan yang komprehensif, mengambil ayat-ayat lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, itu. Kemudian nih di sini ya tidak menurut saat sekarang nih tadi menurut Abdul Hayy Al-Farmawi ada beberapa langkah-langkah ya yang menjadi ciri terhadap tafsir maudhu'i ini. Mungkin di atas sudah disebutkan ya, di makalah juga sudah ada ini. Ini yang pertama menentukan tema, kemudian mengumpulkan ayat-ayat, ada tema hudan. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan kata hudan dan derivasinya, Yahdi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu pokoknya. Kemudian ayat-ayat yang relevan juga yang berhubungan dengan hudan apa pokoknya. Kemudian dia menyusunnya berdasarkan kronologi turunnya wahyu. Itu juga menjadi syarat ya. Sabab nuzulnya. Hudan yang di surat Al-Baqarah itu turun umpamanya setelah hudan yang ada di dalam surat Al-An'am. Umpamanya ya. Dia disusun berdasarkan kronologi turunnya wahyu. Nah, jadi mengetahui konteksnya, asbabun nuzulnya itu menjadi sesuatu yang penting ketika mau menafsirkan menggunakan metode tematik ini. Kemudian kalau menurut yang Sa'ad Ibrahim ini ya, pertama dia penafsir harus menetapkan tema utama yang akan dikaji sama. Setelah itu mengumpulkan ayat-ayat sama dengan yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang mendukung dengan tema tersebut. Nah ini ya tambahannya, ada hadis Nabi yang dimasukkan juga sebagai penjelas ya yang mendukung tema tersebut. Kemudian penjelasan atau syarah ya yang menjelaskan tentang ayat itu ya, pemahaman daripada mufassir tentang ayat itu. Kemudian mufassir juga bisa mengumpulkan teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan ayat itu. Umpama ayat sains ya, umpamanya tafsir tematik tentang sains, dia kumpulkanlah umpamanya teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, teori-teori tentang relativitas umpamanya atau lain sebagainya. Dia bisa memasukkan teori-teori di luar ya, di luar teori-teori yang berhubungan dengan Quran, teori-teori luar, yang penting dia ada hubungannya dengan tema yang dia bahas.
Nah, ya. Eh, apa perbedaan antara langkah-langkah yang Al-Farmawi kemudian langkah-langkah yang saat tadi? Ya, kalau yang saat Ibrahim ini cenderung lebih interdisipliner karena memasukkan teori-teori lain di luar itu untuk menjelaskan tema tersebut. Nah, itu. Jadi dia pakai teori-teori lain, lebih interdisipliner, kemudian kontekstual juga. Gitu. Umpamanya teori tentang dia membahas tentang sperma. Nah, teori sperma yang ada di dalam biologi bagaimana umpamanya ya untuk membahas kasus sperma terbaru umpamanya ya. Ada lomba sperma, kecepatan sperma. Sperma terbaik itu umpamanya dilombakan gitu. Bagaimana penafsiran Al-Qur'an tentang itu umpamanya ya. Nanti pemenangnya itu kan bisa saja itu dijual, kemudian kan bisa saja itu dijual, kemudian apa namanya jadi mahal gitu ya. Semua orang tertarik untuk membeli itu dan kemudian apa namanya ya punya anak dari hasil sperma terbaik itu. Nah ini bagaimana apa namanya Al-Quran menjawab ini. Kemudian ada teori biologi masuk di situ. Kemudian ada teori-teori yang masuk di situ. Nah teorinya Pak saat ini itu memasukkan itu boleh interdisipliner ya. Kalau yang Al-Farmawi belum ke situ, dia masih cukup klasik saja. Ya cukup sperma di umpamanya ayat tentang sperma di apa namanya di tafsiri dengan ayat lain yang berhubungan dengan itu atau mungkin bisa ada hadis lain yang berhubungan dengan itu di situ saja. Sampai di situ saja. Itu ya. Kemudian nah sampai di sini kira-kira apa sih uh, kekurangan. Nah, kita kalau mau berbicara kekurangan, kalau kelebihannya ya dia menjawab tantangan zaman ya, bisa menjawab tantangan zaman tadi itu ya lebih mudah diterima oleh masyarakat saat ini. Cuman kira-kira ada nggak ya kekurangan daripada tafsir Maudhui ini? Gitu. Uh, kalau yang saya baca, kira-kira ada beberapa memang ya kekurangan daripada tafsir Maudhui ini. Uh, yang pertama karena dia mengambil ayat lain, ya, khawatir uh, ayat itu keluar dari konteksnya, gitu. Karena dia diambil dari ayat lain. Bisa saja ayat tersebut ya di surat lain itu memiliki konteks yang berbeda. Ketika dia dikumpulkan jadi satu tema, dia berisiko ya kalau nggak teliti, dia berisiko kemudian mengabaikan konteks aslinya. Tuh. Kemudian yang kedua, ada subjektivitas dalam pemilihan tema. Itu kemudian ya. Bisa apa ya? Ada kemungkinan mufasir umpamanya ya memiliki preferensi pribadi ya yang akibatnya nanti tema itu bisa terlalu sempit atau tema itu terlalu luas gitu ya. Jadi mungkin ya keterbatasan pengetahuan mufasirnya juga nanti di sini yang berpengaruh ya. Takutnya apa? Ada bias ideologis umpamanya ya. Kemudian tantangannya juga mengumpulkan ayat-ayat yang relevan. Apakah ayat-ayat yang di Al-Qur'an semuanya mau membahas tentang persoalan keadilan? Apakah semua ayat-ayat yang berhubungan keadilan itu sudah tercover semua di dalam tema tersebut, di dalam topik tersebut? Bisa jadi ada sesuatu yang terlewatkan di situ. Nah, itu juga salah satu ya. Kemudian sulitnya juga menyelaraskan ayat-ayat yang terlihat kontradiktif itu. Kalau umpamanya mufasir itu orangnya cerdas, kemudian bisa memadukan atau mengkompromikan antara satu ayat secara ayat yang dengan ayat yang lain secara harmonis, ya mungkin di sana nanti akan menghasilkan sesuatu tafsir maudhui yang baik. Nah, yang terakhir mungkin ada ya kalau yang menggunakan yang tadi ya ketergantungan terhadap ilmu pendukung karena kan butuh yang namanya ilmu asbabun nuzul, kemudian ilmu apa ya ma'anil Quran atau kalau yang tadi yang saat itu yang menggunakan teori-teori yang lain di luar Al-Quran. Nah, kalau dia tidak punya kecakapan dalam hal itu ya tidak bagus nanti hasil tafsir maudhuinya. Nah, kira-kira begitu dari saya. Dan silahkan dilanjutkan lagi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih.
Pak Mario. Ustadz Jumaidil, dilanjut aja mungkin. Iya, oke baik. Terima kasih kepada Pak Dokter, Pak dosen yang telah memberikan kesempatan dan waktu teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada rekan pemakalah Pak Mario dan Ibu Witriatul Jauria. Baik, di sini saya sedikit masuk pada bahasan identifikasi penelitian tafsir tematik. Jadi di sini saya akan langsung mengambil contoh penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahroh. Jadi judul dalam skripsinya itu adalah ghosting dalam Al-Quran. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa ada kata asing. Kata asing yang dimana itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, yaitu kata ghosting. Kata ghosting dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kata ghosting ini itu adalah istilah baru. Istilah baru yang dimana itu kalau tidak salah tahun 2000-an Bapak Ibu. Baru muncul. Nah, asal muasalnya apa? Karena selebritis yang mereka itu hubungannya itu terpecah Bapak Ibu. Nah, sehingga akhirnya salah satu di antara mereka dikatakan sebagai ghosting. Nah, ghosting dalam Al-Quran judulnya. Nah, kemudian peneliti Fatimatuz Zahroh itu dia mencoba untuk mencari arti daripada ghosting ini. Nah, ghosting sendiri adalah bahasa Inggris dari kata ghost yang artinya hantu, sehingga ghosting itu artinya menghilang. Kita tahu kan hantu itu kan hilang Bapak Ibu ya, tidak tampak gitu. Jadi ghosting diartikan sebagai menghilang. Nah, itu terminologi. Nah, tadi judul tadi sudah ghosting dalam Al-Quran, kemudian terminologinya adalah ghosting merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah menghilang. Nah, kemudian penulis atau penyusun makalah, penyusun skripsi itu mencoba untuk mencari ayat yang relevan atau yang terkait dengan ghosting ini. Nah, di situ dia mengartikan bahwa kata ghosting ini adalah sama dengan tema memutus silaturahmi. Maka daripada itu penulis ini mengutip beberapa ayat, ada 3, tapi di sini pemakalah cuma memaparkan 1 dan di makalah juga hanya 1, yaitu Al-Baqarah ayat 27. Nah, penulis itu mengambil kata kotoa yang artinya memutus. Kotoa. Nah, dalam ayat Al-Baqarah ayat 27, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Nah, di situ ada kata wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Jadi kata kotoa memutus, orang-orang yang alladzina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang mengingkari janji Allah mimba dimisaki, setelah ditetapkannya janji-janji Allah itu. Nah, alladzina yang kuduna Allah mimba dimisaki wa yaqta'una ma amarallahu, dan yang memutus perintah-perintah Allah amarallahu bihi ayyusala bihi. Nah, untuk menyambungkan. Nah, kalau kita cek dalam mushaf atau dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, di situ ada buka kurung dan di situ memang terdapat artinya itu adalah silaturahmi. Ya, walaupun di situ dalam teks Al-Qurannya adalah ayyusolah, wasilah, menyambung. Nah, jadi itu yang dikutip dari si peneliti ini dalam skripsinya ayat Al-Baqarah dan Al-Baqarah ayat 27 dan 2 ayat Al-Quran lainnya. Nah, setelah
eh, tadi judul sudah, kemudian terminologi katanya sudah diolah dan mendapatkan relevansi bahwa ghosting itu sepadan dengan memutus silaturahmi dan mengambil kutipan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga peneliti dari skripsi tersebut mengungkapkan bahwa ghosting sama dengan memutus silaturahmi. Di situ juga bukan hanya dia mengambil kutipan dari Al-Quran, akan tetapi ulama mufasir juga diambil pendapat-pendapatnya, dan juga ada psikolog yang diambil pendapat pada penelitian tersebut. Jadi memang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa tematik ini memang dia menggabungkan gitu, mengambil beberapa tema-tema atau ayat-ayat yang terkait gitu. Walaupun dia hanya sekedar satu kata, misalkan kayak gini, memutus gitu kota, sehingga mencari ayat-ayat yang lain yang ada term kotoa. Baik Bapak Ibu, mungkin itu identifikasi penelitian tafsir tematik. Saya kembalikan kepada Saudara Mario. Terima kasih. Atau mungkin langsung masuk saja kepada sesi diskusi. Yang ingin menambahkan, memberikan saran, atau bertanya, Bapak Ibu sekalian disilahkan. Kalau sudah diskusi tutup aja ya PowerPoint-nya ya. Baik Pak. Izin makalah. Baik, Silakan. ya terima kasih teman-teman makalah yang sudah menjelaskan secara panjang lebar ya mengenai tafsir tematik keunggulannya gitu ya. Mungkin saya nggak berpanjang lebar, langsung saja ke pertanyaan. Jadi eh, di sini kan tafsir tematik itu dikatakan tadi dapat menjawab tantangan apa persoalan kontemporer gitu ya.
Nah, apakah kalau sudah begitu, apakah tafsir tematik ini mampu menggantikan metode tafsir yang lain, misalnya metode tafsir tahlili, atau apakah dalam menjawab isu-isu kontemporer masih masih harus membutuhkan apa eh, kombinasi gitu dari tafsir lainnya seperti tafsir tahlili misalnya, seperti itu. Baik, Ustazah. Mungkin kalau dari jawaban singkat kami, memang tafsir maudhu'i ini dapat menjawab tantangan zaman modern kita, kontemporer ini dengan adanya tafsir maudhu'i. Tapi bukan berarti menyisihkan tafsir tafsir metode-metode tafsir yang lain seperti metode tahlili dan sebagainya, tapi saling menguatkan satu sama lain. Hanya saja memang tafsir maudhu'i itu lebih ringkas dan lebih, menurut kami lebih cepat, lebih ringkas, lebih cepat, lebih mudah didapatkan langsung metode jawaban atau pertanyaan yang terjadi di realitas sekarang gitu. Dan lebih mudah meskipun tidak terjadi di realitas sekarang, meskipun terjadi di realita-realita yang dahulu, tetapi dengan tafsir maudhu'i lebih mudah didapatkan jawabannya karena semua ayat yang bersangkutan dengan satu tema atau satu permasalahan dikumpulkan. Jadi kalau bedanya dengan tafsir tahlili itu susah didapatkan. Susah berarti belum tentu apa namanya tidak didapatkan gitu. Hanya saja lebih rumit daripada tafsir maudhu'i, metode tafsir maudhu'i. Dan yang kami dapatkan juga, kami dengar dari Ustadz Ali Nurdin, bahwasannya tafsir maudhu'i pembahasannya itu lebih mendalam. Maksudnya contoh perbedaan kata manusia. Di manusia ada, di dalam Al-Quran ada bashar, ada insan, ada nas, ada dzurriyyatu Adam, dan itu semua dengan satu arti dalam bahasa Indonesia itu manusia. Kata Ustadz Ali Nurdin, ini menunjukkan bahwasannya pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia itu masih sangat minim. Bayangkan dari permasalahan tersebut, dari satu kata akar kata manusia, bahasa Arab itu bisa menghadirkan 4 kosakata. Ya, di situ contohnya Bashar itu beliau menunjukkan bahwasannya manusia kita orang seperti biasa sama dengan Rasulullah. Seperti kembali kepada ayat innama ana basyarum mitlukum yuha. Sesungguhnya aku sama seperti kalian adalah manusia biasa. Dari kata basyar itu eh, dapat diklasifikasikan sebagai manusia secara biologisnya. Kita dengan Rasulullah SAW itu sama secara biologis. Beliau makan, kita pun juga makan. Beliau minum, kita pun juga minum. Beliau ke pasar, kita juga ke pasar. Beliau menikah, kita juga menikah, dan sebagainya. Tetapi secara biologisnya maka kita sama. Tapi secara al-insan itu, insaniyahnya itu eh, kita tidak sama karena yang terlihat dari situ adalah totalitasnya sebagai manusia itu kita tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya untuk ayatnya saya pribadi lupa tentang lisan. Jadi dari hal-hal tersebut, contoh perbendaharaan kata seperti insan, anas, bashar, dzurriyyatu Adam itu semua hanya bisa didapatkan di tafsir maudhu'i. Sedangkan tafsir tahlili itu hanya menggambarkan kata manusia yang sama. Bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi? Terima kasih. Mohon maaf Pak Rio, tadi sempat terputus suaranya di akhir.
Mungkin kalau misalnya ada tambahan atau bisa dikoreksi, silakan dikoreksi, Ustaz. Terima kasih. Sedikit Baik, tambahan mungkin Kak siapa? Kak Yuli ya. Tentu tafsir maudhu'i memang tidak bisa ya menggantikan metode tafsir yang lain sekalipun kita kemudian memberikan label ini tafsir paling komprehensif bisa menjawab perkembangan zaman. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita mau mengkaji ayat Al-Quran secara detail, maka di sana kita harus merujuk kepada tafsir yang mempunyai pendekatan tahlili. Gitu. Ya, bisa dikatakan maudhu'i ini bisa saja merangkum yang di dalam tafsir tahlili dengan menggunakan tema-tema tertentu. Kemudian ya ada metode atau teori-teori luar, ditambahkanlah sedikit di situ gitu. Tapi kalau kita mau melihat ayat itu secara utuh di dalam surat tersebut, maka otomatis ya ada di dalam tahlili itu gitu. Ya, ya itu nggak bisa menggantikan, tapi untuk melengkapi gitu, melengkapi penjelasan-penjelasan dan untuk mempermudah saja ketika kita mencari topik-topik tertentu atau mendapatkan mencari mencari penafsiran ayat yang tidak ada permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran seperti ditentukan tadi umpamanya ya begitu. Itu tuh mungkin tambahan dari saya. sedikit melanjutkan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mario dan juga Bu Witri bahwa eh, maudhu ini, tafsir tematik ini itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Nah, kan tetapi pengistilahannya itu baru baru dikenal sekarang Bapak Ibu. Jadi ketika Al-Qur'an itu disusun menggunakan dengan metode tahlili, penafsiran, kitab tafsir, kemudian ada yang menggunakan dengan metode ijmali, sehingga tafsir maudhu'i ini hadir sebagai mengarahkan Bapak Ibu untuk menjadi pembatas atas suatu tema-tema yang terjadi yang diuraikan dalam kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam metode seperti tahlil tadi, ijmali. Nah, kalau kita memang perhatikan bahwa penafsiran tahlili itu detail Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali penafsiran, pendapat, argumentasi dalam metode tahlil ini. Nah, sehingga ketika kita ambil cara tematik, nah itu akan mengkerucutkan pembahasan yang akan kita bahas gitu, yang akan kita jadikan penelitian. Nah, sehingga hadirnya istilah maudhu ini agar kita lebih fokus Bapak Ibu untuk mengambil judul, mencari pembahasan apa yang akan kita teliti. Terima kasih. Mohon izin pemakalah. Silahkan Silakan Ustaz. Ustaz. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sebelumnya mengucapkan kepada Pak dosen kita dan juga para pemakalah pada hari ini yang sangat luar biasa ya. Terkait dengan metode maudhu'i, ini adalah sebuah metode yang sangat disukai oleh anak-anak IAT ya. Pada skripsinya nih, anak-anak IAT nih mana nih suaranya nih pas membuat skripsi. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya maudhu'i itu kita fokus kepada membahas suatu tema. Maudhu'i dalam artian kita itu terbatas, berbeda dengan tahlili. Misalkan kita sebagaimana yang disampaikan oleh pemakalah tadi tentang ghosting ya. Cuman saya juga ada pertanyaan sih sebenarnya tentang ghosting ini. Ghosting ini konteksnya di Indonesia gunakan sebagai apa? Cuman terlebih dari itu, maudhu'i ini tentunya berbeda dengan tahlili. Contohnya tahlili ini seperti tafsirnya Wabah Zuhaili ya. Wabah Zuhaili itu termasuk kategori tahlili karena semua pembahasan dalam ayat itu dimasukkan oleh beliau mulai dari segi bahasanya, balaghahnya, mufradatnya, faidahnya, segala macamnya. Dalam artian tafsir dalam satu ayat itu tidak terfokus pada satu tema. Berbeda dengan maudhu'i. Maudhu'i itu ketika kita membahas suatu kata di dalam Al-Quran, misalkan taruhlah kita ingin membahas kata zahaba yazhabu, maka di maudhu'i itu kita akan mencari tasrif semua dari kalimat zahaba yazhabu, dari isim fa'il, maf'ul segala macamnya, itu kita akan membahasnya secara lughah dan secara
hukum, misalkan kalau ada masalah hukumnya. Ketiga juga dengan masalah kayak soma yasumu dan semua semua apa namanya bentuk kalimatnya itu akan dibahas di dalam tafsir maudhu'i. Apakah tafsir maudhu'i itu bisa menggantikan apa namanya menggantikan metodologi tafsir yang lainnya? Sebenarnya bisa kita katakan saling mendukung satu sama lain. Karena tafsir maudhu'i tidak akan ada tanpa adanya tafsir tahlili tadi gitu. Kenapa? Karena maudhu'i ini adanya karena ada tahlili. Maksudnya dalam artian ketika seseorang mufassir ingin memfasirkan ingin membuat atau ingin mencari sebuah hukum, maka dia akan mencari di tafsir tahlili tersebut, sehingga dari uraian-uraian banyak para ulama dari satu ayat ke satu yang lain itu dapatlah sebuah kesimpulan dalam suatu permasalahan. Nah, di dalam tafsir maudhu'i itu kita menghimpun suatu ayat yang berkaitan dengan suatu permasalahan itu. Semuanya ayat-ayat berkaitan atau berhubungan dengan hukum tersebut itu kita masukkan. Gitu. Jadi kalau beda dengan tahlili tadi ya, tahlili atau ijmali. Kalau ijmali kan tafsirnya itu tafsir kayak apa ya? Tafsir umum aja seperti tafsir Imam Sa'di itu Al-Jalalain itu tergolong kepada tafsir ijmali. Nah, ada juga tafsir muqarrar namanya. Nah, intinya tafsir itu bisa saling menguatkan satu sama lain metodologinya gitu. Nah, cuman kita tergantung sebagai mufasir kita pengennya apa ini gitu. Tujuan kita apa dalam menafsirkan sebuah ayat. Apakah kita apa namanya ingin menafsirkan untuk membahas sebuah hukum yang mana hukum tersebut misalkan kita kita compare gitu. Kita pakai maudhu'i muqarron misalkan. Atau yang lain-lainnya gitu. Itu yang terkait dengan metodologi tafsir maudhu'i. Dan anak-anak yatim mana suaranya ini. Ya. Dan Anda juga ada pertanyaan nih Zat, sebenarnya Zat, ya. Terkait dengan yang disampaikan Mama Gala tadi. Mungkin di luar konteks juga. Ghosting itu kalau saya yang setahu Ana ya konteksnya di Indonesia agak berbeda itu dengan silaturahmi gitu. Ghosting itu biasanya taruh lah ya. Ini ada dua orang PDKT-an gitu kan. Apa PDKT-an ingin apa namanya? Ingin memberikan harapan untuk dinikahi misalkan. Tiba-tiba ada yang hilang gitu. Itu namanya ghosting kalau konteksnya dipakai ya gitu. Nah, apakah itu termasuk bagian dari memutus silaturahmi gitu kan? Nah, itu kan apa namanya? Berkaitan dengan hukum ya. Oke, sekian dari Ana. Satya sekalian, syukran jazakumullah khair. Terkait ghosting itu silahkan teman-teman yang milenial ini yang menjawab. Kalau yang kolonial kayak nggak bisa jawab. Silahkan. Jadi mungkin saya ingin menafsirkan sedikit kata-kata ghosting ya. Biasanya ini di beberapa waktu lalu setelah pemilihan anggota DPR dan pemilihan bupati, mereka memberikan janji-janji palsu. Dan setelah beberapa waktu mereka terpilih, janjinya belum terrealisasikan dan mereka menghilang begitu saja sehingga mahasiswa menggeruduk kantor-kantor dewan karena janji mereka itu tidak direalisasikan dan mereka ketika ingin ditemui mereka menghilang. Mungkin itu definisi ghosting yang lihat secara langsung. Iya, makanya Anda juga bingung. Ghosting. Nah, lah, ketika ada kajian tentang ghosting ya, ketika ada kajian tentang ghosting, menurut pendapat Dr. Abdul Mustaqim, ini termasuk pada ranah tematik konseptual. Nah, ini katanya. Beliau membagi tematik itu menjadi riset tematik itu ada 4 kategori. Pertama ada tematik surat, ya. Kemudian ada yang nomor 2 itu tematik term. Jadi ada term-term tertentu. Ada lagi tematik konseptual. Itu yang nggak ada di Al-Quran, termasuk tema yang tadi itu, ghosting itu kan nggak ada. Kemudian difabel itu kan nggak ada. Nah, bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran? Bisa. Umpamanya untuk difabel itu mengambil kata tuli gitu ya. Kemudian sumun, kemudian kata apa namanya ya, akma mungkin ya, buta gitu. Mungkin bisa diambil dari situ. Itu namanya tematik konseptual. Kemudian yang keempat ada tematik tokoh di situ katanya.
Seperti umpamanya konsep poligami menurut Fahrudin Ar-Razi. Nah, itu juga termasuk pada kategori tafsir tematik juga. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Izin bertanya, Ustadz. Baik, sebelumnya syukron kasiron atas presentasi dari teman-teman. Mungkin pertanyaannya tadi sekedar langsung muncul pertanyaan ya, kalau dari pribadi pas mungkin menjelaskan tentang bagaimana surah Al-Fatihah itu tadi kalau nggak salah penyampaian dari pemateri tidak bisa dikategorikan dalam tafsir tematik. Eh, Bagaimana jika misalnya temanya itu tentang misalnya penelitian tentang Asmaul Husna dalam Quran Surah Al-Fatihah, ataupun misalnya tentang bagaimana kekuasaan Allah ditinjau dari dalam apa namanya analisis Quran Surah Al-Fatihah, bagaimana pemateri menanggapinya? Soalnya tadi pas ya, atau mungkin Ana sendiri yang mungkin keliru atau kurang ini ya. Kalau surah Al-Fatihah itu nggak bisa dikategorikan dalam kategori tafsir maudhu'iyah. Seperti itu. Mungkin mohon penjelasannya kembali. Syukron. Nah, kebetulan tadi itu saya yang menjelaskan. Jadi begini, saya luruskan kembali. Jadi, yang saya maksudkan di situ tadi, menurut sebagian pendapat di sini, bahwa kalau hanya dia menjelaskan surat Al-Fatihah, ya, tanpa dia mengkaitkan dengan ayat yang lain, itu, maka itu tidak disebut dengan, tidak masuk dalam kategori tafsir tematik, gitu. Ya, jadi ayat-ayat lain yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah itu dimasukkan juga, itu syaratnya, katanya begitu. Kemudian kalau menurut pendapat yang kedua ini ya ada dalam bukunya Dr. Abdul Mustaqim itu tafsir surat ya menjelaskan dengan surat tertentu, dia menjelaskan surat tertentu. Yang penting dia mengambil topik surat tertentu gitu. Walaupun tanpa mengkaitkan dengan ayat yang lain, umpamanya mengkaitkan dengan teori-teori, tidak ada ayat yang dikaitkan, teori-teori sosial umpamanya. Kemudian teori-teori akidah mungkin ya masuk di sini, maka itu juga disebut dengan tafsir tematik. Kira-kira itu ya. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan bahwa tafsir surat itu tidak termasuk ketika tidak ada ayat lain yang dimasukkan untuk mendukung atau menjelaskan tema dalam menjelaskan surat yang dikaji itu. Yang kedua, masuk juga dalam kategori baik ada surat lain yang ayat lain dalam surat lain yang melengkapi yang menjadi pelengkap atau penjelas ataupun tidak itu masuk. Seperti itu, Ustazah. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya mungkin hanya menyimaknya yang kata Al-Fatihah itu nggak bisa dimasukkan dalam kategori tafsir tematik. Seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Izin, Ustazah dan Pak dosen. Silakan. Yang menarik apa yang disampaikan Ustazah Witriatul tadi itu terkait dengan pembahagian tafsir tematik ya. Tadi kalau nggak salah dalam bukunya Pak Abdul Mustaqim itu ada 4 metode tafsir tafsir tematik yang salah satunya yang menarik perhatian saya itu adalah tafsir tematik yang konseptual ya. Nah, pertanyaannya tadi itu kan disampaikan bahwa tergolong sebagai tafsir tematik konseptual atau tergolong sebagai tafsir tematik juga ketika ada seseorang membahas sebuah tema yang sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran, ya kan? Kemudian dicarikan ayat yang berhubungan, yang sesuai, Ya, atau mungkin ya, ada kata-kata yang berkaitan dengan itu, kemudian ditafsirkan sehingga bisa menjawab persoalan itu. Nah, ya. yang jadi pertanyaan saya, apakah itu tidak akan terjatuh kepada sesuatu yang kita sebut dengan pemerkosaan ayat, ya? Maksudnya memaksa-maksakan sebuah ayat atau cocokologi sebuah ayat untuk menjawab sebuah persoalan yang benar-benar
sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga bagi kita bersama mungkin ya. Tadi disebutkan bahwa tafsir tematik ini bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan kontemporer yang ada. Bagaimana mungkin tafsir tematik ini bisa menjawab semua persoalan kontemporer yang ada, padahal kan tidak semua persoalan ada dalam Al-Quran. Persoalan baru maksudnya ya. Kita tidak menafikan bahwa Al-Quran itu syamil, komprehensif, kemudian bisa sesuai dengan salihun likulli zamanin wa makanin. Kita tidak menafikan hal itu. Tapi kita juga harus objektif ya. Ada beberapa persoalan yang sebenarnya tidak ada jawabannya dalam Al-Quran, tapi dipaksa-paksakan dijawab dengan ayat-ayat yang menurut sebagian peneliti itu punya kaitan gitu. Nah, pertanyaan saya apakah itu tidak akan tergolong sebagai sebuah usaha pengkhianatan metodologis dalam penelitian tafsir? Kalau benar-benar tidak ada dalam Al-Quran, ya kenapa harus kita paksakan untuk menjawabnya? Nah, ini juga menjadi problem juga untuk penelitian IAT ya, saya kira. Kalau dulu seingat saya, ketika saya kuliah S1 dulu itu, program IAT itu belum ada. Yang ada itu jurusan Quran hadis, tafsir hadis Ya, gitu. tafsir hadis. Ya, saya Dan itu. saya kira jurusan itu, ya mungkin Ustazah Witriatul juga tahu jurusan itu dulu ya. Saya Ya, kira ya. jurusan itu lebih logis ketimbang memisahkan antara Al-Quran dan hadis, seperti yang ada sekarang ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa relasi Al-Quran dan hadis itu adalah relasi yang pasti, tidak akan mungkin terpisahkan. Seandainya ada dalam persoalan Al-Quran itu sifatnya adalah umum ya. Jadi kalau bahasanya Prof. Ali Mustafa Yakub itu, mana yang lebih membutuhkan? Apakah Al-Quran kepada hadis atau hadis kepada Al-Quran? Kalau beliau itu membahasakan Al-Quran jauh lebih membutuhkan hadis ketimbang hadis membutuhkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu sifatnya universal, sifatnya umum gitu ya. Sehingga terkadang ada persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi bisa dijawab oleh hadis. Ya, ada jawabannya dalam hadis gitu. Nah, sehingga nanti seandainya ada di antara kita nih yang membuat penelitian tematik misalnya, yang tidak bisa melarikan diri atau yang tidak bisa mencukupkan hanya dengan Al-Quran, tapi juga melengkapinya dengan penjelasan-penjelasan tambahan dari hadis-hadis Nabi misalnya, apakah itu masih layak disebut dengan penelitian IAT, penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir gitu? Karena bagi saya pribadi mustahil kalau kita memisahkan antara Al-Quran dengan hadis gitu. Nah, ini juga sekaligus menegaskan kembali. Nah, apakah benar tafsir tematik itu bisa menjawab semua persoalan kontemporer? Saya agak meragukan bahasa itu. Mungkin pemekalah punya pandangan yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Yunal. Untuk yang tafsir konseptual yang tema-temanya tidak ada di dalam Al-Quran, mungkin inilah yang saya sebut tadi dengan kelemahan ya, kritik terhadap tafsir maudhu itu. Ada beberapa, salah satu di antaranya tadi itu, ketika seorang mufassir itu kemudian tidak bisa mengidentifikasi terhadap ayat-ayat yang relevan gitu ya, yang berhubungan dengan topik yang dia ambil gitu. Ketidakpahaman mufassir atau sedikitnya pemahaman mufassir tentang sinonimitas umpamanya ya. Apakah benar umpamanya sumum yang ada di Al-Qur'an ini bisa masuk dalam kategori difabel, atau kata a'ma yang dibahas dalam ayat ini benar-benar bisa masuk dalam kategori difabel. Nah, itulah yang menjadi tantangannya, yang menjadi kelemahan daripada tafsir maudhu'i ini. Ya, kalau saya jelas, kalau bisa memilih ya, tetap tafsir tahlili gitu ya, yang lebih unggul. Karena apa? Kita bisa membaca ayat itu sesuai dengan konteksnya karena dia yang berurut ya kan.
berurut dari ayat satu, ayat yang lain, karena satu ayat ini dengan satu ya ayat sebelumnya ini juga berhubungan. Tetapi kalau ini kan tidak, dia mengambil hanya dengan tema-tema tertentu. Syukur-syukur kalau mufasirnya itu cerdas, kemudian bisa menjelaskan secara komprehensif gitu. Kalaupun panjenengan itu menganggap meragukan, ya boleh-boleh saja sih ya meragukan itu gitu ya. Itu sah-sah saja gitu. Mungkin ya bisa diragu ketika yang seperti itu tadi Ustaz. Jadi mufasirnya itu ya apa namanya ya tidak bisa mengidentifikasi secara jelas apa ini benar-benar ayat yang bisa masuk dalam kategori ini atau bagaimana gitu. Itu ya. Apalagi ya ini kan tafsir tematik ini tafsir era modern gitu. Tentu kaidah-kaidah tafsir yang dimiliki oleh mufassir pada zaman ini kan tentu tidak sama ya keilmuannya dengan mufassir-mufassir zaman dulu yang menafsirkan Al-Qur'an itu secara tahlili gitu. Ini kan tafsir modern yang kita-kita pun ya mohon maaf ya dalam tanda kutip bisa lah ya kemudian menyusun ini gitu. Kalau yang tahlil ini kan sangat sulit sekali orang-orang kayak kita mau menyusun tafsir dengan pendekatan tahlili gitu. Harus ada ilmu yang apa ya yang mumpuni dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya juga ini pengetahuan keilmuan kebahasaan ini. Nah, kalau tema-tema tertentu ini kan lebih sederhana gitu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan mufassir-mufassir ya tema-tema apa namanya tematik inilah yang memunculkan kemudian mufassir-mufassir baru di era modern. Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya. Kenapa saya ngomong seperti yang tadi itu ya? Saya heran kenapa kok Dr. Abdul Mustaqim itu masih mengkategorikan apa namanya tematik konseptual. Dia beliau masih menggolongkan itu sebagai tafsir tematik, padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada, bahasanya tidak ada. Nah, kalau dengan jawaban mengaitkan dengan kata sumun misalnya untuk menjawab orang-orang yang difabel, saya kira itu terlalu dipaksakan. Itu justru itu yang justru apa yang istilahnya memperkosa ayat itu seperti itu kalau yang saya pahami gitu. Nah, alangkah lebih apa namanya lebih baik ya ketika kalau benar di Al-Quran tidak ada bahasan itu, maka eh, apa namanya ya tema itu nggak bisa diajukan, nah dan ini mungkin juga ini kritik saya, bukan kritik juga ya, mungkin sebagai apa namanya catatan ya, kenapa kok jurusan IAT itu harus dipisahkan dari jurusan hadis gitu, karena bagi saya Al-Quran dan hadis itu pasti apa namanya ya pasti itu harus kawin dalam tanda kutip ya. Tidak mungkin Al-Quran itu bisa ditafsirkan tanpa adanya hadis. Nah, sehingga dengan dipisahkannya Al-Quran hadis dari jurusan IAT ini, justru itu akan menyebabkan penelitian tafsir itu akan mandul. Penelitian tafsir itu akan apa namanya tidak akan paripurna karena dia dilepaskan dari pasangannya yaitu hadis gitu. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan saya ke fakultas ya, kenapa kok jurusan IAT itu dipisahkan dari hadis. Nah, apakah punya logika sendiri seperti apa? Dan kalau bagi saya idealnya itu digabung dengan hadis gitu, tafsir hadis. Ya, terima kasih. Ini ya ada di dalam buku kaidah tafsir ya jawabannya sedikit itu Ustaz Yuna. Saya bacakan ya. Beberapa catatan tentang praktafsir tematik. Nah, ini walaupun semua tema yang ada di dalam benak seseorang itu dapat diajukan kepada Al-Qur'an untuk mendapatkan jawaban. Namun,
Karena Al-Quran tidak membicarakan segala sesuatu, ya, maka bisa jadi tema atau masalah yang diajukan itu tidak ditemukan jawaban. Ketika itu Al-Quran bagaikan menjawab, oh memang itu tidak kami bicarakan. Nah ini jawabannya dari ya apa namanya ya Profesor Quraisy Shihab, bahwa ya memang kalau nggak ada memang di Al-Quran ya sudah nggak usah diada-adakan, berarti Al-Quran memang nggak berbicara tentang itu. Ya, ya. Tapi itu masih tergolong penafsiran tematik konseptual. Kalau menurut Quraisy Shihab tidak termasuk. Ya, ya. Yang menggolongkan konseptual itu hanya yang di ini Ustaz, yang Dr. Abdul Mustaqim itu kayaknya yang di disertasinya deh. Ya, Baik. itu kan dosen saya Ustaz. Ya. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin cukup teman-teman, kita serahkan kepada Bapak dosen. Bagaimana teman-teman pemakalah yang lain? Apa masih ada yang mau ditambahkan? Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya cukupkan dulu. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat buat kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama kita kan? Jam 8.15 ya. Sekarang masih jam Iya, 19.42. iya. Mungkin mengalir aja nanti Pak dosen. Anda di makalah ada nggak berikan contoh-contohnya? Coba di RPS subtema terakhir itu di RPS saya apa itu? Saya sebutkan apa di RPS? Coba dilihat RPS.
Subtema terakhir di tafsir tematik apa? Bentar. Di RPS, subtema terakhir di tafsir tematik ini makalah kita nih. Apa yang saya suruh di situ apa? Itu lemot sekali. Hah? Ya, ini masih tahap dibuka, Pak. Saya Itu tidak Bu hafal, Pak. Witri. Kemudian siapa lagi apa Iya, coba? Di RPS, subtema iya, terakhir di tema tematik ini apa? Yang saya iya. tuliskan di situ. Contoh penelitian tafsir Nah, tematik. itu tadi. Ada nggak disebutkan contoh-contoh di makalah? Contohnya yang ghosting itu cuma ya Penelitian siapa ghosting itu? Namanya siapa? Fatimah, skripsi daripada Fatimatus Zahra itu. Skripsi itu. Kalau seandainya S2, jangan contohnya skripsi. Levelnya itu kalau bisa di atasnya. Jadi kalau mau kasih contoh, ya minimal tesis atau disertasi itu lebih baik. Nanti paling gampang itu jurnal. Ya, Itu tadi siapa skripsi? baik. Namanya siapa tadi? Fatimatus Zahra Skripsi. itu. Ya. Di mana tuh? Kampus mana? Universitas mana itu? Di skripsi itu. UIN Wali Songo, Pak. Win Wali Songo. Ya. Judulnya apa? Coba di halaman apa tadi? Ghosting dalam Al-Quran. Ghosting dalam Al-Quran. Buka kurung kajian tafsir tematik tutup kurung. Skripsi ya. Iya, Pak, skripsi. Oke, karena skripsi saya udah usah lah ya. Pokoknya nggak skripsi nggak berlaku di S2 ini ya. Jadi kalau mau kasih contoh itu minimal tesis, paling bagusnya disertasi. Itu jurnal yang sudah terindeks di Kemendikbud ya, jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6 itu boleh. Ya ada banyak lah ya contoh-contoh tafsir tematik. Jadi kalau tadi dibahas itu lebih lama tadi misalnya. Jangan hanya satu, kalau bisa 5 sampai 6. Nanti kalian ketika nulis nanti tesis, contoh-contoh itu harus dipaparkan itu di eh, apa namanya penelitian terdahulu yang relevan dengan judul teman-teman ini. Nah, itu harus 5, 6, harus banyak itu dipaparkan. Nah, metodologinya apa dan harus bisa dikritik. Ya. Misalnya tesis saja, saya coba tesis atau disertasi ini teman-teman pemakalah ini sekarang ini yang Anda kuasai saja, yang tafsir tematik yang bisa Anda kritisi. Karena kan di RPS itu ada kan permasalahan tafsir tematik coba. Satu tesis saja yang Anda kuasai, coba silakan. Dari segi metodologinya, permasalahannya, coraknya, misalnya, coba. Ada nggak tesis yang sudah dibedah, yang dikuasai? Mungkin kami pribadi pernah baca, Pak, sedikit membaca tentang tesis dari tematik tentang Penelitian mutasyabihat. siapa itu? Ya, Penelitian Pak. siapa? Penelitian siapa? Aduh, saya lupa lagi, Pak, namanya. Cuma pernah baca tentang mutasyabihat dalam Al-Quran, itu tesisnya eh, ada di UIN, Pak. UIN. UIN, oh Ya, bukan di UIN Jakarta. ya, UIN Jakarta. Tahun berapa ya Waktu saya lupa. buat ini nggak apa ya, nggak sempat datang ke kampus ngelihat tesis-tesis atau disertasi teman-teman yang sudah selesai di PTQ nggak lihat di perpus. Pernah nggak ke perpus PTQ? Apa gara-gara online nggak pernah datang kampus? Pernah nggak datang ke PTQ? Eh, karena online udah lama banget, Pak, nggak ke kampus.
Ya, harus datang lah sekali kampus. Jangan-jangan nggak tahu alamat kampus di mana. Ini Tahu gara-gara Pak, online nih. saya sangat tahu. Nggak Iya, tahu, Pak. zaman sekarang makin aneh. Zaman saya dulu sebelum COVID tuh, saya bayangkan saya merantau dari Sumatera Utara itu, kuliah nggak ada online-online kan. Langsung, apalagi yang kuliah di Mesir nih, bisa nggak kuliah di kita kuliah di Mesir, fisik kita di Indonesia nih. Sekarang ini makin online-online pun udah online, udah biayanya biasa biasa ada biaya kosan ya, biasanya ada biaya transportasi dari kosan ke apa namanya, dari ke kampus. Sekarang nih makin makin apa malas orang datang ke kampus ya. Plus Nah, minus online kan gitu Pak. Ada plusnya ada minus minusnya tuh kayak gini jadi nggak ke kampus. itu Fulus, Pak, makanya. fulus. Tahu nggak alamat kampus di mana? Tahu nggak? Tahu Pernah Pak. datang kampus ya? Pernah pasar Jumat Pak. Kagak pernah, Pasar Pak. Jumat ya, main tahu. Yang di luar dari Jakarta jangan-jangan nggak pernah datang ke kampus, nggak tahu di mana kampus. Mungkin Mbak Dokter, saya belum Mbak Dokter. Nah, Bulan itu depan Ustaz, Saya bulan belum, depan. Pak. Bulan Kan depan baru Ustaz. jauh, Pak. Kan baru pada. letak perpus pun mungkin Anda tahu. Tahu nggak di mana letak perpus lantai berapa? Nggak tahu, Pak. Nah, itu harus datang ini harus datang. Jadi harus ada hubungan emosional ke kampus. Saya Sama, dulu Pak. Itu kuliah dah. tuh S2 S3 minimal harus ada seminggu ke kampus apa mengecas apa namanya mengecas suasana pikiran itu dengan suasana apa itu harus ada apa namanya itu secara psikologinya harus dicas dia pikiran itu jumpa sama teman-teman di situ ngobrol tentang diskusi masalah tesis kalau begini kan sendiri-sendiri nih kalian ini kan ketemunya di sini doang nih habis itu udah ketemu lagi nanti minggu depan harus ada apa namanya itu ya ya apa namanya ruh ruh kampus tuh harus harus ada dalam diri itu jadi ngecas dia ngecas gitu. Jangan jangan ini jadi haruslah perpus datang perpus lihat jadi banyak dari tafsir-tafsir nanti judul-judul permasalahan-permasalahan teman-teman yang alumni-alumni dulu itu bisa dikritik review. Oke, RPS ini yang apa ya? Yang ingin saya sampaikan ya menurut ini tentang tafsir tematik ya. Yes. Di mana masalahnya? Permasalahan tafsir tematik ini kita lihat kadang orang mentafsirkan, orang-orang agamawan, khususnya kita lah orang-orang Muslim ini, eh, kesulitannya masalahnya satu, dia tidak memiliki misalnya ilmu yang mumpuni dalam hal bidang lain. Nah, kita ini bukan misalnya orang-orang yang dahulu nih, masa-masa Ibnu Arabi, ya, Al-Farabi misalnya. Kemudian siapa lagi yang jago-jago sains tuh? Ar-Razi, ya. Kemudian Ibnu Farnas ini orang-orang yang tidak menguasai hanya satu bidang ilmu pengetahuan saja, tapi mereka menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi semakin modern zaman ini, satu kepala itu satu ilmu kadang ya, satu disiplin ilmu. Jadi satu orang itu satu disiplin ilmu, lebih spesifik. Kalau dulu satu orang itu zaman-zaman kemasan Islam itu bisa menguasai 3 sampai 4 ilmu ya. Nah, selain dia juga hafal Quran, dia jago dalam bidang hadis, dia juga tahu di masalah misalnya kedokteran, ya, kayak Ibnu Sina. Nah, saya ingin membuat RPS ini, itu kalau bisa teman-teman meneliti tafsir tematik ini, itu tidak hanya asal cocokologi ya. Nah, contoh misalnya ada tafsir tema tentang apa trompet sangkakala yang dalam Al-Qur'an yang berbentuk trompet alam semesta berbentuk trompet ketika hari kiamat dihembuskan jadi itu diterangkan oleh Adi Hidayat misalnya ya tengok di YouTube-nya ya YouTube Adi Hidayat tentang bagaimana mencocokkan trompet sangkakala dengan sains. Nah, dia gambarkan sains itu bentuknya kayak trompet alam semesta ini. Kemudian kita bahas di akun misalnya di bawah pohon sains. Itu di bawah pohon sains itu orang NTB kuliah di Amerika. Dia memang murni sains bukan orang agama. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Abdul Muid Bacal. Coba lah di bawah pohon sains itu apanya? Apa nama akunnya? Nah, itu dibantah, disanggah. Artinya apa? Seorang misalnya mufasir, dia harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam hal bidang sains. Jadi tidak hanya cocokologi tadi itu, mencocok-cocokkan saja. Nah, kalau orang-orang terdahulu tuh, orang-orang yang hebat itu kan selain dia jago dalam Al-Quran, dia juga jago dalam bidang sains. Akhirnya yang trompet sangkakala itu dijelaskan misalnya Abdul Muin Bacal tadi itu di bawah pohon sains, itu apa namanya simplifikasi gambaran sederhana saja oleh orang-orang sains ya, orang-orang fisika untuk supaya mudah orang memahaminya. Jadi kayak sebentuk apa trompet ya alam sangkakala. Nah, maksud saya tematik itu ini kendalanya itu.
Jadi harus memiliki dia ilmu lebih dari satu lah, tidak hanya tafsir saja. Itu misalnya contoh satu ya, temanya tentang trompet sangkakala. Misalnya lagi misalnya artikel menarik, coba baca ini ya. Jadi menarik. Nih, aduh bukan. Nih. Arkeolog misalnya. Arkeolog, ketika para arkeolog mencari Nabi Musa. Nah, di sini digambarkan ya, cerita tentang tema Nabi Musa. Tafsir tematik ini harapan saya ini kan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad, kemudian yang lain lah. Nah, jadi cerita-cerita ini kapan kejadiannya, apa peninggalan-peninggalan itu harus bisa dibuktikan dengan sains. Nah, tadi misalnya arkeologi, kita ambil misalnya tema tentang Exodus. Tema Exodus Nabi Musa di Surah Toha itu kan panjang itu. Nah, di Surah Toha itu kan cerita tentang Nabi Musa dengan rombongannya orang-orang Yahudi dikejar oleh Fir'aun atau kita sebut Exodus lah. Nah, itu diteliti para arkeologi apakah cerita ini benar, kapan kejadiannya, di mana tempatnya. Nah, itu dilakukan penelitian penggalian tanah puluhan tahun ya, eskavasi puluhan tahun ditemu apakah betul cerita itu ada. Nah, ternyata misalnya Firaunnya itu ada Ramses ya. Ada di Giza di Mesir, ada dokumentasinya ada. Bahkan Ramses itu bukan hanya Ramses ada pada zaman Nabi Musa, tapi dia berkelanjutan ya, berkelindan. Ramses satu, Ramses dua, tiga, ada Ramses empat ya. Nah, itu ada terdokumentasinya dalam arkeologi ya, peninggalan-peninggalannya ada, istananya ada. Tapi Nabi Musa ini yang agak sulit. Nah, sehingga orang-orang arkeologi ini menyimpulkan karena tidak didapatkan dokumentasi arkeologi peninggalan tentang Exodus Nabi Musa ini, mereka menyimpulkan cerita yang ada di kitab suci. Kalau cerita Nabi Musa ini tidak hanya ada di kitab suci orang Muslim saja ya, karena Kristen juga agama Samawi kan, mereka pasti ada dalam Injilnya cerita tentang Nabi Musa. Apalagi di Taurat orang Yahudi ada cerita ini. Nah, ini sempat kontroversi nih pemuka agamawan ya, baik Muslim, Yahudi atau Kristennya dengan biblical arkeolog nih. Coba dibaca biblical arkeolog itu. Menyimpulkan tidak ada itu cerita tentang Exodus itu. Itu hanya sebagai simbol moral saja. Simbol moral ini maksudnya Nabi Musa mengajarkan kepada manusia itu menghilangkan penindasan ya antara proletar dengan borjuis ya. Misalnya borjuis itu Firaun, proletar itu adalah orang-orang Yahudi atau tirani lah. Tirani itu tidak boleh dalam kehidupan. Tirani itu haram, nggak boleh. Manusia itu tidak boleh diagungkan. Semua manusia itu egaliter ya, semuanya sama. Jadi itu simbol moralnya mengajarkan Nabi Musa itu. Nah, diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan tadi orang-orang penindasan orang Yahudi itu untuk menghilangkan kelas-kelas tadi itu. Jadi hanya sebatas ajaran moral. Adapun tokohnya Nabi Musa ini dicari-cari sama arkeolog. Dapat memang ada semacam dokumentasi peninggalan, tapi bukan Nabi Musa. Jadi ceritanya mirip dengan Nabi Musa. Namanya Raja Sargon ya. Sargon, coba lihat. Sargon dari Akadia. Nah, Sargon ini lebih duluan lahir dari Nabi Musa. Ratusan tahun setelah Sargon ini baru Nabi Musa muncul. Nah, Sargon ini sangat mirip sekali ceritanya dengan Nabi Musa. Ya, ketika Sargon kecil dihanyutkan di sungai, ya dikarenakan takut pada saat itu rezimnya membunuh anak-anak bayi. Dihanyutkanlah Sargon ini. Didapatkan oleh tukang kebun. Ya, kalau Sargon tuh ditemukan tukang kebun di sungai. Nah, kalau dalam kitab suci kita Al-Quran, Nabi Musa ini ditemukan oleh istrinya eh, Firaun ya. Tapi ceritanya itu, kronologi cerita itu mirip ya. Dari bayi dihanyutkan, kemudian dirawat sampai akhirnya dia besar, sampai menggulingkan tadi raja yang berkuasa pada masa Sargon itu. Sehingga Sargon menjadi tahta apa namanya mengambil apa ya kekuasaan. Jadi jangan-jangan kesimpulan ini karena sangat terinspirasi legendaris Zargon apa nama Sargon tadi nih ya. Kan ini cerita legenda yang memang ada, peninggalannya ada, makamnya ada di Akadia itu, sekarang Iran Irak itu. Jadi terinspirasi oleh orang-orang Ahlul Kitab ya. Jadi Ahlul Kitab ini karena ini legendaris ceritanya, ya mereka terinspirasi membuat seolah-olah semacam tokoh yang mirip Sargon itu Nabi Musa. Jadi hanya cerita yang ada tapi digantikan tokohnya Nabi Musa.
Jadi tapi itu bukan cerita eksodusnya Nabi Musa, tapi itu sargon ya cerita itu. Ah, itu kesimpulan dari arkeologis tadi itu. Tapi kalau bagi kita orang beriman, ya apakah itu betul tidak betul? Ya bagi kita itu harus kita imani gitu kan. Tapi lah ilmu pengetahuan tuh, ilmu pengetahuan begitu. Jadi kalau kita membahas tentang tema ya tentang Nabi Musa tadi, ya, harus ada ilmu yang mumpuni. Jadi kita tidak menutup mata. Betul tidak ada cerita Nabi Musa itu. Nah, karena sudah dilakukan penggalian tadi kan puluhan tahun, tidak ditemukan misalnya sisa makanan atau tenda-tenda. Ini kan kalau Exodus itu kan tidak sehari dua hari ya, berminggu-minggu bahkan berbulan. Ya, jarak jarak istana Firaun ke Laut Merah itu kan jauh. Nah, dulu tidak ada transportasi mesin karena belum revolusi industri ya. Ya kendaraan yang bisa digunakan ya paling kalau nggak kuda ya atau hewan ternak lah atau keledai. Nah, ketika mereka ini dikejar Firaun ini kan berminggu-minggu. Sebagaimana sebatas manusia itu ketika dia capek itu istirahat. Ya Nabi Musa itu kan pasti dengan rombongannya istirahat. Nah, ketika istirahat apa yang dilakukan rombongan itu? Ya pasti mereka mendirikan tenda kan, membuat apa lagi? Dapur misalnya. Membuat tempat masak. Ketika dilakukan penggalian, ketika rutenya tuh ya rute dari lari dari istana Firaun sampai Laut Merah itu nggak ditemukan. Yang tadi ditemukan kayak fosilnya ada misalnya rombongan Nabi Musa meninggal, ada tengkoraknya nggak ditemukan. Atau tempat masak-masaknya, sendoknya nggak temukan. Atau piringnya nggak temukan. Nah, orang-orang arkeolog itu kan itu datanya. Ada nggak peninggalan fosilnya? Ada nggak catatan-catatan misalnya sarkofagus atau artefak-artefak atau fosil-fosil itu nggak ditemukan. Sehingga mereka menyimpulkan cerita Nabi Musa ini tidak ada tokohnya, tapi itu cerita Sargon sebelumnya. Orang-orang ahlul kitab ini terinspirasi dari legenda Sargon itu. Nah, ini sampai seperti itu kesimpulan. Maksud saya begitu, teman-teman. Ya, neliti ini dominan kalau tematik ini cerita-cerita seperti ini. Tapi tidak eh, harus menguasai ilmu yang lainnya, sains. Ya. Nah, cerita apa misalnya lagi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, cerita tentang kaum Ad. Nah, tentang kaum Ad itu yang memiliki apa ya? Yoromazatul imad. Orang tuh bisa membangun kota yang memiliki tiang yang sangat tinggi. Nah, apakah kota itu ada, sudah terbenam berapa juta tahun yang lalu? Itu harus dibuktikan kan? Harus dibuktikan. Harus dibuktikan tema itu ada apa tidak. Jangan hanya cocok-cocokan aja gitu. Karena kalau kita melihat teknologi pada zaman itu, sekarang itu yang menjadi peninggalan sejarah itu ada dua yang memiliki bangunan yang sangat tinggi. Satu di Jordan, itu Petra, ya kan? Satu lagi di Madinah, yang mana itu yang betul itu? Kaum Ad itu yang mana yang betul? Apakah di Jordan atau Madinah? Siapa yang dulu alumni Jordan? Di situ ada Petra kan? Orang Petra yang bisa membangun apa itu? Ada kalau udah pernah jalan-jalan ke Petra itu ya, Jordan itu kan ada kayak apa? Bangunan rumah yang awalnya itu adalah gunung diukir ya. Kalau dalam surah Al-Hijr itu wakanu yanhituna minal jibali yutan aminin. Mereka itu bisa mengukir gunung-gunung menjadi rumah tempat tinggal mereka. Nah, itu yang ada di Petra. Tapi mirip juga kayak di Madinah. Yang mana yang betul itu? Gunung-gunung yang diukir menjadi rumah yang di Madinah atau gunung-gunung yang diukir yang ada di Petra. Nah, itu harus dibuktikan, jangan cocok-cokologi aja kan. Nah, ini orang-orang tematik itu kelemahannya satu, dia hanya menguasai bidang tafsir saja, tapi eh, sains misalnya dia kurang mampu. Nah, jadi harus kita hidupkan lagi orang-orang yang terdahulu ya, kayak misalnya Ibnu Sina yang jago di Al-Quran, tapi dia jago kedokteran. Artinya apa? Ya harus kuliah lagi, bukan hanya tafsir lagi, tapi kuliah lagi dengan sains misal kalau meneliti itu. Beratnya itu kan, berat lagi di dana mungkin kan. Masa kuliah lagi, yang penting sudah sarjana cukup lah kan, sudah tafsir. Jadi memang berat ini tematik ini, bukan hanya sekedar kita mentafsirkan, kemudian ada penemuan itu kita cocok-cocokkan, tidak. Nah ini yang ingin saya harapkan, itu ekspektasi saya kan. Kalau bicara tentang tematik, karena Al-Quran tuh 70% tuh pasti cerita semua. Cobalah cek itu Al-Quran tuh. 70% cerita semua itu. Hampir semua. Selebihnya paling 30%-nya muamalah, sosial, paling hukum, paling banyak cerita-cerita. Cerita-cerita ini kan jadi itibar sama kita ya. Misalnya tentang Harut Marut yang mengajarkan sihir manusia, itu harus dibuktikan. Ada nggak mantra-mantranya yang tertulis di apa namanya? Pelepah-pelepah itu harus dibuktikan. Ada apa tidak, betul tidak.
Nah, jadi cerita-cerita ini jadikan tema dalam penelitian, tapi harus dilengkapi dengan ilmu yang sains lah yang mumpuni, yang otoritatif ya. Jadi tidak hanya mengklaim saja, cocok, ini cocok, enggak, harus mumpuni dia. Nah, supaya klop dia, sinkron ya, supaya Al-Quran ini semakin mudah diterima oleh orang-orang yang sains ya, yang bukan basic dia agama karena melakukan yang namanya penelitian. Saya rasa itu ya eh, kesimpulan dari saya masalah tafsir tematik ini. Silakan masih ada waktu mau ditambahin atau di closing statement, silakan. Saya tawarkan dulu teman-teman yang lain. Mungkin masih ada persoalan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Begitu ya. Ya, closing statement silakan. Ya, terima kasih. Eh, mungkin ya sudah banyak pembahasan kita mulai tadi tentang tafsir tematik ini. Kemudian nanti mungkin kita bisa mengkritik sesuatu yang sudah kita kaji tadi, apakah memang benar-benar ini relevan digolongkan terhadap tafsir tematik atau tidak. Kemudian ketika kita nanti mau membahas tentang tafsir tematik, ya sesuai dengan syarat yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, mungkin ya tema-temanya sesuatu yang memang ada real di dalam Al-Quran berupa kisah-kisah. Ya, kalau yang lebih mendekati di era modern ya tentu tafsir ilmi mungkin itu ya. Tafsir ilmi itu lebih relevan yang dilengkapi dengan apa namanya disiplin-disiplin ilmu yang lain sehingga menciptakan tafsir yang komprehensif yang memang bisa benar-benar diterima oleh dunia modern saat ini. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita bisa berjumpa lagi di minggu depan dalam keadaan yang sehat sehingga kita masih bisa senantiasa eksis belajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, wabarakatuh. kita kan tinggal satu pertemuan, habis itu ini ya presentasi proposal mini. Saran saya jangan ke saya semua ya, karena banyak sekali, nggak mungkin saya koreksian japri semua. Coba dosen-dosen lain juga nggak apa-apa, Pak. Tolong di apa Pak diarahkan ini. Karena saya juga punya bimbingan juga puluhan kan. Kalau semuanya kelas yang satu sebelumnya ini nggak cukup dia waktunya. Coba misalnya ke Pak Muid, siapa lagi, Bu Nurbaiti ya. Jangan ke saya semua juga, nggak terbaca semua gitu. Ya, bayangkan ada ratusan kalian ini ratusan kan, nggak terbaca semua, dipecah-pecah lah dosennya. Oke, saya rasa itu ya. Jangan ke saya semua. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.